Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak, Ibu, Guru Penggerak. Saya, Susi Susilawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Cimahi, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1, Koneksi Antar Materi. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas adalah saya kurang memahami karakteristik siswa. Pembelajaran hanya terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Hanya mengutamakan aspek kognitif siswa. Yang berikutnya, saya hanya meminta siswa untuk menghafal materi saja, tanpa saya memahami bagaimana caranya supaya siswa-siswa saya dapat memahami materi yang saya sampaikan dengan baik. Saya juga menganggap siswa sebagai objek pembelajaran. Sehingga pada proses pembelajaran, guru mendominasi jalannya pembelajaran atau menggunakan metode teacher center. Selama ini pula, saya menganggap bahwa jika suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang menuruti perkataan guru adalah fokus utama dari guru. Saya tidak mempedulikan tingkat pemahaman siswa. Saya hanya terfokus pada pembelajaran dan ketercapaian materi serta KKM yang mengutamakan aspek kognitif siswa. Sehingga saya sering merasa gagal ketika banyak murid saya yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya tersadar bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar siswa bisa menjadi sumber belajar siswa. Siswa juga bebas memilih mau dari mana dan apa yang dijadikan sumber belajar bagi mereka. Tugas guru hanya membimbing, menuntun, dan mengarahkan para siswa. Yang kedua adalah pembelajaran harus berpusat pada siswa atau metode student center. Dengan metode ini kita bisa melibatkan para siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini akan melatih kreativitas siswa, keaktifan siswa, serta mengasah pengetahuan mereka. Yang berikutnya adalah menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Ingat, setiap anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Pembelajaran akan menjadi lebih berwarna dengan keberagaman sifat dan karakteristik para siswa tersebut. Tugas saya sebagai guru adalah menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, saya sebagai guru harus mempunyai rasa ikhlas, sabar, dan tulus hati dalam mendidik murid-murid saya. Dan yang berikutnya, guru harus memberikan kesempatan kepada murid agar murid tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Hajar Dewantara antara lain,
Saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Tentu dalam hal ini dengan menggunakan metode student center. Hal berikutnya yang akan saya lakukan adalah menerapkan sistem Among atau pembelajaran dengan cara menuntun, bukan menuntut siswa. Berikutnya, saya juga akan menerapkan pembelajaran yang selaras dengan zaman, yakni pembelajaran abad 21, di mana siswa harus berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan tentu saja kolaboratif. Kemudian, saya akan melakukan hal yang bisa mengenal karakter dan latar belakang murid dan menjalin komunikasi yang baik dengan murid dan orang tua murid. Yang berikutnya adalah mewujudkan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Tibalah kita pada bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun harus disertai penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya berhamba pada murid. Demikian pemaparan dari saya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu pendidik semuanya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.